Shalom. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah seminggu lamanya kita dengan segala aktivitas kita ya. Dan hari ini kita boleh diberi kesempatan sekali lagi oleh Tuhan untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema satu yang kurang. Apa itu? Nanti kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Hari ini kita buka dalam Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayat 27. Dengan judul perikop, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Kita baca bagian ini secara bergantian dengan pelan-pelan saja supaya kita dapat mengerti bagian ini dengan baik ya. Saya ayat 17, Bapak Ibu Saudara, ayat 18 demikian seterusnya. Markus 10 ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta untuk melewati lubang jarum daripada seorang kaya ke dalam kerajaan Allah. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang kita anggap berbahaya dan menakutkan seringkali jauh lebih aman daripada sesuatu yang kita anggap aman. Saya ambil contoh pesawat terbang. Bapak Ibu Saudara, pesawat terbang masih memegang rekor sebagai alat transportasi paling aman di dunia sampai dengan saat ini. Jumlah kecelakaan pesawat terbang di Indonesia dalam 10 tahun terakhir yang fatal, tentunya ada insiden-insiden kecil yang mungkin kerusakan begitu, tapi tidak merenggut korban jiwa. Nah ini yang saya sebutkan adalah yang fatal, yang ada korban jiwanya. Selama 10 tahun terakhir itu jumlahnya kurang lebih 10 kecelakaan pesawat terbang dalam 10 tahun. Ya. Dibandingkan dengan kecelakaan lalu lintas di darat dari tahun 2025 saja Bapak Ibu Saudara, jumlahnya kurang lebih 141.608 kejadian. Ini enggak sampai 1% juga enggak ya. 0,00% ya, dibandingkan dengan kecelakaan di darat. Jadi kecelakaan di udara atau pesawat terbang jauh lebih kecil. Nah, tapi kita tahu kalau kita sering bepergian naik pesawat, kita tahu rasanya deg-degan naik pesawat itu ya, apalagi kalau ada turbulensi.
Kalau ada pengumuman bahwa kita dalam keadaan cuaca yang kurang baik, wah itu tegangnya luar biasa. Tapi statistik menunjukkan bahwa pesawat terbang mungkin menjadi alat transportasi. Kalau kita naik itu ada rasa takut begitu ya, karena kita berada di ketinggian dan kita nggak bisa kontrol apapun. Tapi statistik menunjukkan bahwa ini alat transportasi paling aman di dunia setidaknya sampai dengan hari ini. Kenapa? Karena pesawat terbang dirancang dengan kualitas terbaik, dengan presisi tinggi dan sistem keamanan yang berlapis. Sehingga pesawat terbang itu dapat terbang dengan sangat aman sekalipun membawa beban yang sangat berat. Lebih dari 150 ton beban yang harus dibawa dengan kecepatan yang sangat cepat dan dengan temperatur yang sangat ekstrim. Kesalahan sedikit saja ya bisa menyebabkan akibat yang sangat fatal. Oleh sebab itu pesawat ini dirancang sedemikian rupa agar walaupun ya Bapak Ibu Saudara, saya mendengar dari seorang pilot dan ini terus dikonfirmasi bahwa sekalipun mesin pesawat itu mati, dia tetap bisa dikontrol agar bisa landing dengan baik. Wah, luar biasa ya. Ini pesawat mati dengan berat begitu luar biasa, tapi tetap bisa dikontrol. Ya tentunya ada sesuatu yang tidak bisa dikontrol sepenuhnya oleh manusia, sehingga tetap aja ada pesawat yang mengalami kecelakaan. Nah tetapi itu sama sekali tidak berarti bahwa pesawat itu adalah sesuatu yang zero kecelakaan atau sama sekali aman ya. Sekalipun paling aman, pesawat itu tetap ada kelemahannya. Ada faktor-faktor yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang membawa pesawat, oleh pilot. Ada cuaca, ada human errornya. Nah kadang-kadang satu kesalahan kecil saja dapat menyebabkan kecelakaan yang sangat-sangat fatal. Demikianlah hidup manusia Bapak Ibu Saudara. Tidak ada manusia yang sempurna. Orang yang saleh, tidak ada orang yang saleh tanpa satu kesalahan pun yang dapat membuatnya layak menerima hidup yang kekal dengan usahanya sendiri. Kenapa? Karena manusia itu dikatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Ya, orang harus dibinasakan karena dosanya. Sedangkan tuntutan Allah adalah kudus. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara, tidak ada manusia yang sempurna tanpa satu kesalahan pun yang membuatnya layak untuk mendapatkan hidup yang kekal dengan usahanya sendiri. Usaha manusia tidak akan pernah berhasil untuk mencapai standar Allah. Karena Allah adalah Allah yang kudus. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Ada seorang pemuda yang kaya. Ya kita lihat siapa pemuda ini. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara baca di kitab Injil, beberapa kitab Injil yang berbeda, misalnya Matius, di Lukas begitu ya, kita bisa baca bahwa pemuda ini siapa. Yang pertama dia itu adalah orang kaya. Jelas dikatakan dia adalah orang yang kaya. Dia banyak harta dan dia itu ya masih muda begitu ya, masih muda, kaya. Dan Lukas menyebutnya adalah seorang pemimpin. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Injil Lukas, dia juga dikatakan dia adalah seorang pemimpin, seorang kaya ini. Dan juga adalah orang yang saleh. Dia taat dalam melakukan hampir semua hukum Taurat. Semua sudah dia lakukan sejak masa mudanya. Semua dia sudah lakukan sejak masa mudanya. Ya, wah dia dengan bangga sekali dia menyatakan hal itu. Dan Alkitab mencatat demikian. Belum selesai sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Coba kita perhatikan bagaimana Markus menggambarkan cara pemuda ini ingin berjumpa dengan Tuhan. Menunjukkan bahwa dia adalah orang yang luar biasa dari sudut pandang manusia. Dia dikatakan berlari-lari untuk mendapatkan Yesus. Dia berlutut di hadapannya. Ya, pemuda kaya ini. Dia berlutut di hadapan Yesus dan memberi pujian kepada Yesus. Kalau biasanya para pemimpin-pemimpin yang lain,
Mungkin ada yang nyinyir ya. Ada yang tidak suka dengan Yesus, bahkan ingin mencelakakan Yesus. Tidak dengan pemuda ini. Karena menurut beberapa penafsir, pemuda ini kemungkinan juga adalah seorang ahli ya dalam Taurat. Ya, karena dia katakan pemimpin begitu ya. Ahli Taurat atau dia orang Farisi dan lain sebagainya. Dia memberi pujian kepada Yesus, guru yang baik. Dan bertanya dengan pertanyaan sangat sopan dan religius. Ya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa pemuda ini ya. Orang ini luar biasa. Jadi dari kepribadiannya sangat sopan, kaya, pemimpin, religius, ya saleh begitu ya. Dan dia menghargai orang lain, menghargai Yesus. Masih muda, punya banyak harta, sopan dan lain sebagainya. Kualifikasi yang hampir sempurna. Sebab dari sudut pandang manapun kita lihat, pemuda ini sangat mengagumkan. Dari sudut pandang dunia, dia adalah orang yang sukses. Dari sudut pandang rohani, dia adalah orang yang saleh. Dia tidak hanya memikirkan hidupnya hari ini, tapi juga memikirkan hidup yang kekal. Tidak banyak orang memikirkan hidup nanti. Tidak banyak orang yang peduli dengan hidup yang kekal, enggak banyak orang. Tapi pemuda ini, dia bertanya pada Yesus, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Artinya, dia memikirkan kehidupan kelak. Secara personality ya, pemuda ini rendah hati. Sebab biasanya orang kaya mengundang orang datang ke rumahnya. Banyak kali ya, contohnya orang Farisi mengundang Yesus dan lain sebagainya. Bahkan Yesus sendiri pernah ya dengan sengaja datang ke rumah Zakheus ya untuk menumpang di rumahnya. Kayak Zakheus juga kaya. Biasanya ya orang kaya yang sukses itu mengundang orang datang ke rumahnya untuk apa? Untuk menjamu orang-orang dan untuk memperlihatkan kepada orang-orang bahwa mereka adalah orang yang sukses. Jadi datang ke rumah, wah bagus ya rumahnya, wah ini lukisannya bagus, ini bagus semua. Biasanya orang kaya begitu. Jadi orang kaya bukannya datang ke rumah orang, tapi mereka biasanya yang akan banyak undang begitu ya. Nah pemuda kaya ini dia nggak begitu. Dia yang datang kepada Yesus, dia berlari-lari. Dia nggak menggunakan kekuasaannya, dia pemimpin nih. Tolong dong atur bagaimana supaya saya bisa ketemu dengan Yesus. Enggak, dia dengan inisiatifnya sendiri. Dia berlari-lari untuk berjumpa dengan Yesus. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia masih berlutut lagi di sana. Kurang rendah hati apa ini orang? Luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, yang punya anak gadis pasti pengen punya menantu kayak gini ya. Kaya, sopan, rohani, dan baik hati. Benar gitu Bapak Ibu? Amin? Ah nggak mau? Ya maulah. Punya anak ya, punya menantu kayak gini. Kaya, rohani, baik, sopan. Ada nggak di gereja ini ya? Calon menantu kayak gini. Coba lihat-lihat ya. Ada kayaknya ada ya. Coba lihat. Anak-anak gadis pasti juga mau punya calon suami begitu. Jadi nggak khawatir. Nggak khawatir. Dan pemuda pasti mau juga menjadi orang seperti ini. Kaya dan dia juga rendah hati dan lain sebagainya. Nah tidak salah Bapak Ibu Saudara. Itu adalah manusiawi dan wajar. Ya, kalau kita melihat seorang ini karakternya baik dan kita ingin menjadi bagian dari orang itu. Bapak Ibu Saudara, di cross kami di minggu yang lalu, kami membahas di cross Pasutri ya, kami membahas pesan dari khotbah Pendeta Alipin ya tentang status WA ya. Kalau bisa status WA itu jangan hal-hal yang buruk-buruk, yang negatif ya. Misalnya untuk menyindir orang atau untuk pamer, tapi gunakanlah untuk hal-hal yang positif, misalnya untuk memuji Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang namanya medsos ya kadang-kadang maksud kita itu mau merendah tapi untuk meroket, ada ya? Merendah tapi untuk meroket. Sebenarnya mau inginnya
rendah hati, tetapi tujuannya pamer gitu ya. Aduh, akhir bulan lagi nggak ada duit, fotonya di Starbucks misalnya, ya merendah tapi untuk meroket ya. Atau aduh dalam keadaan susah ini ya, tetapi ada kemewahan yang dia tunjukkan. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ya kita bisa jatuh di dalam kesombongan. Maksud kita mau itu merendah, tetapi justru terlihat disitulah kesombongan kita. Nah, kita kembali kepada pemuda ini. Apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang pemuda ini? Kira-kira dia adalah orang yang tulus, rendah hati, atau orang yang sedang merendah untuk meroket? Ya, gestur-gesturnya kita udah bisa lihat bahwa dia ini orang rendah hati ya, rendah hati. Tetapi ending dari kisah ini untuk menunjukkan kepada kita sebenarnya karakter pemuda ini seperti apa. Endingnya dikatakan di ayat 22. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih hati sebab banyak hartanya. Sebab banyak hartanya. Manusia bisa kita tipu, tetapi Tuhan tidak bisa kita tipu Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengenal diri kita sampai kedalaman hati kita. Apa yang kita pikirkan, siapa atau apa yang lebih kita cintai, itu Tuhan tahu. Apakah kita lebih cinta Tuhan atau cinta harta, Tuhan tahu. Kita mungkin bisa dengan gestur kita menunjukkan bahwa saya ini adalah orang yang rendah hati. Saya rajin melayani, saya suka memberikan pertolongan kepada orang dan lain sebagainya. Tetapi motivasi kita melakukan itu Tuhan tahu. Apakah kita tulus atau tidak. Bapak Ibu Saudara, kita melihat pemuda ini sebenarnya dia bukan orang yang ya dapat dinilai buruk begitu ya. Karena pertama, dia itu menyadari kebutuhan akan jaminan keselamatan. Nah, untuk memahami motivasi pemuda kaya ini, kita mulai dengan pertanyaannya di ayat 17. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi dia setidaknya menyadari akan kebutuhan jaminan keselamatan. Nah, sekilas pertanyaan ini seperti seorang yang benar-benar ingin mendapatkan jawaban atas pergumulan akan jaminan keselamatan yang selama ini dia gumulkan. Ya, dia udah mulai menyadari sesuatu, dia butuh sesuatu. Ya, dan karena itu dia bertanya. Nah, pertanyaan ini pasti muncul dari kegelisahan yang dirasakan oleh pemuda kaya ini. Sekalipun dia tidak melanggar hampir semua hukum Taurat yang melarangnya untuk melakukan hal yang jahat. Ya. Tetapi dia sadar sekuat apapun dia mentaati hukum Taurat, tidak akan pernah membuat dia merasa yakin dan merasa cukup pantas untuk dia diselamatkan. Jadi dia sudah berusaha melakukan semua, hampir semua hukum Taurat. Tapi dia menyadari dia enggak cukup pantas untuk diselamatkan. Semakin kita berusaha hidup kudus, semakin kita menyadari kita ini kotor. Sehingga semakin membuat kita sadar kita ini tidak akan pernah layak. Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat membuat orang semakin menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Semakin kita berusaha meyakinkan bahwa dengan hidup kudus, dengan hidup yang baik dalam mentaati hukum Taurat, semakin kita menyadari bahwa sebenarnya kita ini adalah orang berdosa. Karena hukum Taurat itu seperti menunjukkan siapa sebenarnya diri kita. Pemuda ini menyadari bahwa dia butuh jaminan keselamatan. Karena itu ia taat melakukan hampir semua hukum Taurat. Tetapi Yesus berkata kepada dia, hanya satu yang kurang. Ya, hanya satu yang kurang. Jualah yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin.
maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah. Bapak Ibu Saudara, ia berusaha melakukan semua tuntutan hukum Taurat. Tetapi di saat yang sama, dia melanggar hukum pertama dari hukum Taurat itu. Dan hukum yang terutama itu adalah jangan ada Allah lain di hadapanku. Masalah di pemuda ini, dia lebih cinta uangnya. Dia lebih cinta hartanya daripada cinta Tuhan. Dia berusaha untuk tidak membunuh, dia nggak nyuri, dia nggak bersaksi dusta. Dia berusaha untuk menghindari hal-hal yang terlihat oleh manusia jahat. Tetapi dia jatuh kepada yang tidak terlihat. Dia cinta kepada harta lebih daripada cinta kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah memiliki harta banyak itu salah? Jawabannya tidak. Tetapi harta bisa menjadi berhala dan bisa menjadi penghalang bagi orang yang mau datang kepada Yesus. Bukan penghalang, tapi bisa menjadi penghalang. Harta kekayaan bisa membuat orang berpaling dari Allah. Jika uang nomor satu, maka uanglah yang akan menjadi tuan atas hidup kita. 1 Timotius 6 ayat 10. Cinta uang, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara, orang mungkin sering bertanya ya, beberapa orang sering bertanya atau diskusi. Apakah boleh kerja hari Minggu? Menurut Bapak Ibu, boleh nggak kerja hari Minggu? Boleh? Ada yang boleh jawab boleh? Ada yang jawab nggak boleh? Ada yang bingung? Nah, banyak yang bingung, selalu begitu ya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ini bukan tentang boleh atau tidak. Sebab semua hari adalah harinya Tuhan. Seperti lagu sekolah minggu, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Yesus pun pernah dianggap melanggar hari Sabat karena dia memetik gandum dan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, dia dianggap melanggar melakukan pekerjaan. Walaupun itu baik di hari Sabat. Di mata orang Yahudi memetik gandum dan menyembuhkan orang pada hari Sabat itu sama dengan bekerja. Dan itu dianggap melanggar hukum Taurat. Tapi pertanyaannya, jika ada orang lapar dan tidak ada makanan, apakah dia harus tunggu hari Senin supaya dia bisa kerja dan dapat makan? Masa tidak boleh kerja untuk cari uang di hari Minggu? Nunggu Senin lah. Ya, Senin aja tunda puasa seperti Tuhan Yesus berpuasa. Ada karyawan yang terpaksa kerja hari Minggu, tetapi dia tidak pernah mengabaikan ibadah kepada Tuhan atau pelayanannya kepada Tuhan. Sebaliknya ada orang yang bekerja atau usaha hari Minggu bukan karena dia butuh makan, bukan karena dia butuh, tetapi supaya cuannya lebih banyak. Atau ada lagi, ada orang yang enggak kerja, enggak buka usaha juga hari Minggu, tapi juga enggak ke gereja dan tidak berdoa pada Tuhan. Jadi ini bukan tentang boleh dan tidak, tetapi kenapa kita melakukannya. Jadi pertanyaan tepat adalah mengapa dan untuk apa saya melakukannya? Dan untuk apa saya tidak melakukannya? Allah bukan Allah yang kaku, bukan Allah yang kejam, ia Allah yang mengerti dan mengasihi kita. Kalau kita bekerja untuk apa? Untuk supaya cuannya banyak. Atau enggak lah, saya enggak mau bekerja karena dilarang bekerja hari Sabat, tapi kita di rumah dan tidur, enggak melakukan apa-apa. Bapak Ibu Saudara, kadang kita salah mengerti dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang Tuhan kehendaki adalah hidup penuh dengan belas kasihan dan juga cinta akan Tuhan yang sepenuhnya.
Pemuda kaya ini juga adalah orang yang berusaha menjadi baik tapi tanpa pengertian yang benar. Di ayat 21 dikatakan demikian. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Itu di dalam terjemahan versi mudah dibaca, Bapak Ibu, dikatakan Yesus memandangnya dan merasa kasihan kepadanya. Jadi Yesus tuh kasihan kepada pemuda ini. Dia itu sebenarnya orang yang baik ya. Dia orang yang berusaha ya, ingin melakukan apa yang menurutnya baik, tetapi tanpa pengertian yang benar. Yesus tidak menjudge pemuda ini, tetapi Yesus pasti tahu apa yang ada dalam pikiran pemuda ini. Pemuda ini sudah berusaha melakukan apa yang menurutnya baik, hanya saja tanpa pengertian yang benar. Sesuatu yang baik tanpa pengertian yang benar akan menjadi buruk. Apa contohnya? Salah satunya adalah MBG. Wah, ini banyak kontroversi nih. Bapak Ibu Saudara, saya jujur saja sebenarnya ya dalam analisa saya ya, ini kan perdebatan publik, ada yang setuju, ada yang tidak. Dan ini sah saja, toh yang melakukan pemerintah, bukan kita. Tapi saya menggunakan contoh ini karena contoh ini banyak sekali diperdebatkan. Bapak Ibu tidak harus sama dengan saya ya. Nah, saya jujur tidak setuju dan tidak mendukung program MBG ya. Tetapi apakah program ini salah atau jelek? Enggak juga. Ya. Enggak juga. Pemerintah memberi makan kepada rakyatnya adalah bukti kepedulian yang paling nyata yang bisa terlihat. Ya, kadang-kadang orang bisa mengkritik, ini sesuatu enggak nyata begitu ya. Sesuatu enggak bisa dilihat, enggak bisa diukur. Nah, ini sesuatu yang bisa diukur. Karena makan adalah kebutuhan dasar. Bagi orang-orang yang punya kecukupan makanan, mungkin itu dianggap tidak terlalu relevan. Tetapi bagi orang yang orang tuanya hari demi hari dikasih makan di sekolah, itu membuat hati mereka tenang. Setidaknya anakku udah makan di sekolah. Tapi bagi orang yang punya banyak uang, kaya, itu sesuatu enggak relevan. Nah, jadi ini sekali lagi kebutuhan setiap orang itu berbeda. Nah, yang menjadi masalah dari program ini adalah bagaimana meng-create ini menjadi tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan menjadi sesuatu yang baik. Bapak Ibu Saudara, Yesus juga pernah memberikan MBG ya kepada murid-muridnya. Ketika dia sedang mengajar dan mereka semua lapar, Yesus tahu kebutuhan mereka. 5.000 orang yang sedang mendengar dia mengajarkan, tapi perut mereka lapar. Yesus memberikan sesuatu yang nyata kepada mereka. Yesus membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Bukan hanya kepada mereka, nanti next. Ada juga lagi ketika 4.000 orang sedang lapar mendengarkan Yesus. Yesus membuat mujizat lagi bagi mereka. Ketika murid-murid Yesus ya di dalam keadaan mereka yang mencari ikan, tapi mereka nggak dapat. Yesus sudah menyiapkan makanan ke mereka ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Memberi makan itu sesuatu yang sangat baik. Mungkin bagi kita yang kecukupan, dapat makan itu apa sih ini gitu, makanan kok murah. Ini paling berapa? Tapi bagi orang yang nggak ada makanan di rumahnya, itu sesuatu yang sangat berharga dan itu menyentuh di dalam kehidupan mereka pribadi. Sekali lagi saya katakan, saya sebenarnya nggak setuju dengan program itu karena banyak sekali celah ya di negara kita ini untuk korupsi. Jadi melakukan hal itu banyak sekali celahnya. Tetapi pemerintah punya pandangannya sendiri Bapak Ibu Saudara dan pasti ada baiknya, pasti ada tidak baiknya. Nah, pemuda ini adalah orang yang punya hati yang baik, tetapi pengertiannya salah. Dia berpikir dia cukup pantas dengan melakukan semuanya, tapi dia mengabaikan Allah. Dia mencintai uang lebih daripada mencintai Allah. Sehingga apapun yang dia lakukan menjadi sesuatu yang tidak membuat dia cukup pantas untuk
diselamatkan oleh Tuhan dengan usahanya sendiri. Sesuatu yang baik tapi tanpa pengertian yang benar akan menjadi buruk. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi perenungan bagi kita hari ini. Hidup itu lebih penting dari harta. Nah, ini yang ingin Yesus coba sampaikan. Dan ini juga menjadi perenungan bagi kita hari ini. Lalu Yesus berkata kepada pemuda ini, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Di ayat 21. Pemuda kaya ini sudah berusaha melakukan hukum Taurat yang bisa dia lakukan. Tetapi masalahnya hukum terutama, yang utama tadi saya katakan, dia abaikan. Nah, jangan salah mengerti perkataan Yesus ini Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak melarang orang untuk menjadi kaya. Yesus tidak anti dengan orang kaya dan Yesus tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa semua orang ya harus menjual hartanya untuk ikut Yesus. Yesus tidak meminta semua orang ikut dia harus jual harta. Tetapi Yesus sedang menguji hati si pemuda kaya ini. Apakah dia sungguh-sungguh ingin memperoleh hidup yang kekal seperti pertanyaannya pada Yesus. Jika benar demikian, maka dia akan melakukan seperti yang dia lakukan karena dia ingin mendapatkan yang terpenting dari yang penting. Apapun harusnya dia lakukan. Tapi faktanya dia pergi dari hadapan Yesus dengan sedih hati karena dikatakan banyak hartanya. Jadi dia ingin mendapatkan hidup yang kekal dan dia bertanya pada Yesus, Yesus kasih satu hal yang harus dia lakukan. Tapi dia nggak mau melakukan itu. Artinya dia tidak sungguh-sungguh ingin mendapatkan itu. 1 Timotius 6 ayat 9, orang yang ingin kaya jatuh dalam pencobaan. Dan jerat yang bodoh serta menyakitkan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Jika ada orang yang kaya dengan banyak harta, divonis seminggu lagi dia akan mati karena sakit jantung misalnya. Tetapi dokter berkata, jika Bapak dioperasi, Bapak akan selamat, tapi biayanya mahal. Jika Bapak dioperasi, Bapak akan selamat, tapi biayanya mahal. Kalau orang itu adalah kita lebih baik mati seminggu lagi dengan meninggalkan banyak harta atau menggunakan harta kita untuk menyelamatkan hidup kita. Bapak Ibu pilih yang pertama atau yang kedua? Mau mati seminggu lagi dengan meninggalkan banyak harta atau menggunakan hartanya untuk menyelamatkan hidup? Pilih satu atau dua? Udahlah mati aja lah, tinggalin banyak harta gitu. Kadang kita salah menilai hidup kita. Kita mencari sesuatu untuk hidup. Tetapi kadang ada orang menyia-nyiakan hidupnya untuk sesuatu yang lain. Bapak Ibu Saudara, harusnya secara pikiran normal kita, pasti orang akan menggunakan hartanya untuk menyelamatkan hidupnya. Karena harta itu menjadi tidak ada artinya ketika kita sudah mati. Ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, harta itu menjadi tidak ada artinya bagi kita. Oh, saya ingin mendelegasikan ini kepada keturunan kita. Oke juga, ya boleh juga. Tetapi maksud saya adalah sesuatu yang kita raih di dunia ini tidak akan berdampak apa-apa ketika kita sudah mati nanti untuk hidup kita. Tidak semua orang yang mau ikut Yesus dan menjadi murid Yesus disuruh jual harta dan dibagikan pada orang miskin.
Yesus sudah bukan sedang memberikan syarat ikut dia harus jual harta. Tetapi itu adalah ujian dan pembuktian bagi pemuda kaya ini. Apakah dia benar-benar ingin memperoleh hidup yang kekal atau harta. Kita tidak perlu memilih Yesus atau harta. Karena kita bisa pakai harta kita untuk memuliakan Yesus. Tidak ada yang salah dengan harta kekayaan. Tidak ada salah dengan kedudukan dan jabatan. Tetapi harta dan kekayaan ternyata bisa menghambat orang untuk datang kepada Yesus. Untuk diselamatkan. Dan menjadi penghalang bagi kita untuk memperoleh keselamatan. Maka lepaskanlah harta itu. Jikalau membuat kita akan menjadi binasa. Karena itu di dalam prosedur keselamatan, jikalau kita ada satu kendaraan atau di mana begitu pesawat atau dalam kapal, dikatakan kalau kita dah mau tenggelam atau mau jatuh dan lain sebagainya, jangan pikirin harta itu. Lebih baik pakai pelampung keselamatan dan amankan diri. Bapak Ibu Saudara, karena apa? Hidup itu lebih penting daripada harta kekayaan. Apa gunanya kata firman Tuhan? Orang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Tidak ada gunanya orang memperoleh seluruh isi dunia ini tetapi dia kehilangan nyawanya. Bagian terakhir dari renungan firman Tuhan ini, saya ingin kita melihat dua tokoh ini yang sama-sama dicatat di Alkitab. Apa kesamaan dan perbedaan antara Zakeus dan pemuda yang kaya ini? Ya. Kita baca tentang kisah Zakeus dan kita juga baca tentang kisah pemuda ini. Apa kesamaan dan perbedaannya? Yang pertama kesamaannya. Kedua-duanya adalah orang kaya. Mereka adalah orang kaya. Zakeus itu juga kaya karena dia pejabat pemerintah. Walaupun hasil korupsi juga. Tapi dia kaya. Keduanya bersemangat ingin bertemu Yesus dan melihat Yesus. Pemuda ini berlari-lari ingin mencari Yesus, ingin bertemu dengan Yesus. Zakeus berlari-lari, dia harus naik ke atas pohon untuk hanya sekedar lihat Yesus. Keduanya ingin bertemu dengan Yesus semangat. Dan keduanya ingin ikut Yesus. Ya. Karena itu mereka mencari Yesus. Sekarang perbedaannya. Zakeus itu menyadari dia adalah seorang pendosa. Pemuda ini, dia merasa dirinya cukup saleh. Aku sudah melakukan semuanya. Kalau dalam bagian yang lain, apalagi yang kurang dia tanya. Jadi ini perbedaan kesadaran kita di hadapan Tuhan. Kita ini menyadari kita orang berdosa atau kita ini adalah orang yang kudus. Cukup layak saya lebih baik dari kebanyakan orang lain. Yang kedua adalah Zakeus saat memutuskan ikut Yesus. Ia dengan kesadaran sendiri dan dengan rela membagikan harta kekayaannya kepada orang miskin. Bahkan dia katakan dia bersedia mengembalikan 4 kali lipat kalau dia pernah mengambil itu dari orang lain. Dia rela kehilangan hartanya untuk ikut Tuhan. Aku rela bagikan pada orang lain. Jadi ketika diikut Yesus, dia menjadi pribadi yang murah hati. Dia menjadi pribadi yang rela berbagi pada orang lain. Dia diubahkan. Sedangkan pemuda yang kaya ini, dia memutuskan untuk tidak ikut Yesus pada saat dia disuruh jual hartanya dan membagikan kepada orang miskin. Jadi ending dari kedua kisah ini berbeda. Zakeus yang kaya ini, dia rela bagikan pada orang lain demi dia ikut Yesus.
Enggak dilanjutkan memang kisah tentang Zakheus ini, apakah dia jatuh miskin atau dia tetap berkecukupan. Kadang-kadang hidup ini ya, Tuhan bisa pakai kekayaan kita, tetapi hidup dengan cukup itu juga sesuatu yang baik. Pemuda kaya ini mungkin dia tetap kaya, tapi dia kehilangan satu kesempatan untuk ikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, apa yang lebih bernilai bagi hidup kita hari ini? Kita yang tahu jawabannya. Kita yang bisa menilai diri kita. Tetapi Yesus berkata, dia berkata kepada murid-muridnya, saya bacakan di ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengarkan perkataannya itu. Tapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkahnya sukar masuk dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta untuk melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Bapak Ibu Saudara, jika hari ini Tuhan memberkati hidup kita dengan harta kekayaan, jangan jadikan harta kekayaan itu menjadi penghalang bagi kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena itu jauh lebih penting dari harta kekayaan duniawi kita. Tapi biarlah kalau kita hari ini diberkati oleh Tuhan, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain seperti Zakheus. Tuhan Yesus memberkati.